jalurnya lewat aliran listrik ya. Kalau belum tahu kalian bisa searching fungsi power line. Jadi dia bisa mendistribusikan data di kabel listrik atau jaringan listrik. Oke, kita lanjut lagi untuk PTP-nya agar si mikrotik ini bisa terhubung ke internet. Setelah connect, oh kalian belum tahu ya. Pertama klik scan, lalu start. Nah, silakan pilih SSID yang mau ditembak. Dalam contoh ini saya menggunakan SSID Andika. Lalu kita klik connect. Nah, ini kan dari pusatnya kan pakai WPA ya, WPSK. Jadi ini statusnya masih belum jalan. Kalau jalan kan R, running. Gimana caranya? Kita masuk ke security profile, kita klik default. SSID itu apa Kak? Iya kak, Untuk SSID itu konfigurasinya gimana tuh Kak? Kira-kira. silakan silakan ketikkan di apa itu kolom komentar kak, biar saya baca lebih enak gitu. Oke. Oh ada yang nggak tampil ya? Semua ini kelihatan nggak presentasi saya? Iya, kelihatan. Soalnya Mas Yusuf Hidayat ini nggak kelihatan ini. Jaringannya mungkin. Oke, ada yang bertanya SSID itu apa ya? SSID itu atau yang disebut Service Set Identifier itu merupakan nama yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah jaringan WiFi. Jadi nama jaringan WiFi lah. Ketika seseorang membuat sebuah jaringan nirkabel, maka harus ada sebuah nama. Nah, kayak WiFi saya ini SSID-nya Andika. Jadi jadi udah jelaskan apa itu SSID? Kalau kurang paham nanti bisa dibahas di grup lagi ya, apa itu SSID. Kita lanjutkan ke laptop. Kita centang WPA, WPA2, lalu masukkan password dari pusat. Di sini saya memberikan password dengan silakan dimasukkan passwordnya. Kalau salah pasti merah, kalau benar semua jadi biru. Lalu klik apply. Nah, kita lihat di sini statusnya. Kalau belum R berarti belum jalan. Kita coba lagi. Kalau salah gak akan running.
Audionya nggak ada ya? Apakah Oh iya, kirain presentasinya kurang jelas ya? enggak sih, maksudnya kirain diem, nah itu, soalnya diem teh, nggak ngomong dari tadi Iya emang. ini agak lag ini, soalnya jaringan saya ini. Entah ini dari, soalnya ini RT RW net ini. Oh oke oke mas, oke lanjut lagi monggo mas. Ini ada problem ini. Harusnya ini sudah bisa connect ini. Kalau ada problem ini saya pakai LAN aja ini. Harusnya passwordnya udah betul ini. Ini gak usah dicentang udah bisa ini. Tapi registration ini belum masuk. Kalau belum masuk saya apa itu ganti topologi aja dari Ether 1. Untuk security profilnya kita non, karena kita ganti, kita masuk ke interface, kita centang untuk enable. Oke, statusnya udah R, running. Kita masuk ke address, kita berikan alamat IP kepada Ether yang kita gunakan. Nah, dalam routing ke internet kita bisa menggunakan DHCP client dan IP static. Pada contoh ini saya ingin menggunakan IP static dan DHCP client. Jadi kalian bisa tahu gimana caranya. Pastikan kalian sudah tahu IP dan gateway dari modem kalian. Saya menggunakan /30, jadi ada 2 host, jadi gak terbuang lah, ibaratnya kayak mubasir. Lalu kita menuju ke root. Ini yang statis ya. DST addressnya 00 saja. Kita isikan gateway dari modem. Kalau statusnya rebel berarti sudah terhubung. Oh ini maaf ini ada perubahan, maaf, karena kemarin saya ganti dari jet pertama itu PPOE, sekarang saya ganti statik. Jadi untuk mengetahui IP-nya kita bisa menambahkan DHCP client dulu. Lalu kita centang. Nah, kita bisa lihat ini 16 ya. Kita hapus karena kita ingin belajar statik ya. Ya, karena tadi kita dapat 6, masuk ke root. Kalau statik ini tidak membebankan si router, jadi load CPU-nya itu lebih enteng. Masih uncreable, harusnya udah bisa ini.
gateway-nya udah betul. Satu D6. Oh, gateway-nya 0. Makanya nggak bisa ya. Ganti topologi itu bikin pusing. Ada yang mau gabung ini? Mikrotik itu pertama susah, tapi lama-lama itu enak. Kita hapus. Harusnya udah bisa ini. Satu titik enam, rootnya dapat. Nah, ini satu, harusnya udah bisa ini. Oh, karena hostnya mungkin nggak boleh dua host karena slash 30 mungkin tadi. Coba saya ganti. Slash 24. Iya, ini masalahnya di ininya. Harusnya slash 24 dua host. Nah, jadi sekarang permasalahannya ada di situ. Makanya tidak bisa reliable. Oke, sudah di ACP client kosong ya. Terus di kosongi. Karena kan kita belajar statik dulu. Kalau reliable, nah reliable permasalahannya ada di slash 30 tadi di rank. Nah, kita coba ping. Ada kesalahan. Ping 88 sudah bisa, tapi ping DNS ini gak bisa. Ayo, yang pernah Mas kayak gini kuretnya siapa mungkin ini? mas. Mas kuretnya mas mungkin. Oh iya, Mas Dari Kuret ya. DNS-nya kan udah bisa. Tapi biasa udah bisa. Mungkin Mas Kuret ya. Kuret Kita kalau coba pilih interface yang digunakan untuk internet meter satu. Ini tapi Mas Kuret itu buat klien sih. Tapi kita coba dulu. Karena saya juga baru pertama kali mengalami ini. Tetap udah resolve kayaknya. gimana? DNS-nya udah resolve apa belum resolve? Kita belum kasih DNS ya. Nah, ini yang paling bikin lupa. Kita
Nah, permasalahannya di situ. Jadi gimana semua? Mikrotik itu pertama susah. Emang pertama susah. Nah, kita lanjut ya. Masquerade itu untuk klien ya. Jadi agar si klien bisa menggunakan internet. Ini static IP ya. Jadi DHCP klien kita kosongi. Ini juga gimana ya? Meringankan beban CPU. Nah, setelah itu kita beri IP kepada wireless. Kita setting dulu ya. Bandwidth. Bandnya kita kasih di bebas, ini tinggal menyesuaikan ya. Nanti kalian cari tahu sendiri arti dari band ini. Saya biasa menggunakan only n. Only n ini bisa membawa bandwidth itu sebesar 100 Mbps kalau nggak salah. Kalian bisa pelajari ini. Ini kita 20 MHz frekuensinya. Nah, untuk frekuensi ini jangan sampai sama ya. Kalau sama ini bisa interferensi. SSID-nya kita beri nama hotspot. Biasanya Mas untuk ngecek interferensi itu gimana ya? Nah, untuk melihat channel ya, untuk melihat channel apa itu frekuensi yang belum digunakan ya. Caranya seperti ini. Kita scan lalu start. Nah, ini kan terlihat. Nah, ini 24. Jadi kita tahu dari sini. Ini kan SSID Andika ini kan pakai frekuensi 2412 kan? Kita tahu dari situ. Jadi kita data dulu semua area kita. Jadi frekuensi yang belum dipakai itu harus kita pakai. Kalau sama ini bisa menyebabkan interferensi. Udah tahu kan interferensi? Apa itu Belum Mas? tahu, saya jelaskan ya. Iya. Interferensi ini interaksi antar gelombang dalam suatu daerah. Nah, interferensi ini dapat bersifat membangun dan merusak. Bersifat membangun itu jika pada fase kedua gelombang sama dengan nol. Nah, sehingga gelombang baru yang terbentuk adalah penjumlahan dari kedua gelombang tersebut. Jadi mendingan kita menggunakan frekuensi yang belum dipakai. Untuk penjelasan yang lebih lengkap kalian bisa searching mengenai interferensi ini. Kalau sudah tahu cara mengetahui frekuensi yang belum terpakai, seperti itu. Jadi kita pakai di channel 17. Kita country pilih Indonesia. Biasanya dampaknya itu apa ya? Kalau interferensi biasanya. Dampak interferensi ya, Iya Mas. ada banyak dampak. Contohnya itu tidak bisa connect internet. Terus paling apa itu? Paling umum itu tidak bisa connect internet. Kayak looping. Pernah apa itu, tahu looping kan? Iya Mas. Jadi jaringannya itu muter-muter di router klien. Data yang didistribusikan itu. Nah, oke, kita lanjut ya. Nanti kita pembahasan lengkapnya di grup. Jadi apa itu interferensi yang lebih lengkap dan lain sebagainya. Kita installation pilih indoor. Kalau dipasang outdoor, misal kita pakai LHG, kita pilih outdoor ya.
Kita masuk ke general, kita beri nama. Ini secara default VLAN 1, tapi bebas kalian beri nama apa. Kalau ini sebagai contoh, kita tidak beri nama, jadi default saja. Lalu klik OK. Modenya AP Bridge. AP Bridge ini bisa dipakai banyak orang. Kalau Bridge ini point to point, jadi 1 lawan 1, 1 vs 1, 1 vs 2 gak bisa, 2 sama 2 gak bisa. Jadi cukup 1 sama 1. Kalau AP Bridge ini 1 lawan 3, 1 lawan 10 dan sebagainya. Kalau station ini sebagai penerima. Nanti penjelasan lengkap di grup. Lalu klik OK. Kita kita pakai IP kelas B. Menyesuaikan ya rank. Jadi pengalamatan IP juga gak sembarangan karena nanti kan bisa bentrok dengan jaringan lainnya. Pilih WLAN karena yang digunakan untuk hotspot adalah di interface WLAN. Kita masuk ke DHCP server. DHCP server ini memberikan IP secara otomatis kepada si klien. Listim ini memberikan nyewa IP itu, jadi misal 10 menit ya. Jadi gini, saya nyambung di wifi hotspot ini, lalu saya udah melebihi 10 menit, saya putuskan. Nah, saya nyambung lagi, alamat IP-nya beda. Nah, itu listim. Jadi masa sewa IP, masa aktif IP. Jadi kita beri 1 hari. Kenapa merah? Karena merah belum ada yang pakai. Kalau udah connect hitam. Kita coba connect kan. Ada kesalahan ini. Wirelessnya tidak bisa di scan. Jadi SSID-nya itu di device HP tidak keluar. Jadi frekuensinya coba pakai auto. Nah, benar ada kesalahan. Jadi dia frekuensi modenya itu super channel itu gak keluar. Tapi biasanya keluar ini. Nanti saya cari tahu kesalahannya di mana. Kita lanjut lagi ya. Ini kita pilih yang belum dipakai. Tadi kan merah.
kalau kalau udah ada yang nyambung ini hitam. Nah, kita tahap membuat login pack mikrotik, login voucher. Kita masuk ke server, kita klik hotspot setup, kita pilih interface yang mau dibuat hotspot, misal di Ether 4, Ether 3, Ether 3, 4, ini bisa juga buat hotspot atau power line. Namun ini gak ada wireless. Nah, jadi access point tersebut kita konfigurasi juga untuk login pack. Nah, konfigurasi si access point tersebut di HCP servernya kita disable, kita matikan agar si klien dapat IP dari si mikrotik ini. Oke, kita lanjut ya, pilih interface VLAN. Nanti kalau kurang jelas kita bahas di grup. Select certificate. Nah, sertifikat SSL udah tahu kan? Nah, secara default kalau kita pilih non ini loginnya itu masih HTTP, belum HTTPS. Kalau S itu secure. Nah, ini kalau dijelaskan ini bakalan panjang ini. Bisa kok cara membuat sertifikat dari sini. Nah, ini bisa juga melalui terminal Linux. Pembuatannya cepat, tapi kita lanjut saja, kita bahas di lain waktu. Kita next. Nah, untuk DNS login hotspotnya pada contoh kali ini saya beri nama wifi.login.area. Lalu, maaf, login.area ya. Kita isikan ini buat admin. Oke. Sampai sini udah jelas kan? Nah, di hotspot ini masih banyak ini menu yang belum dijelaskan juga. Dari sini ada pertanyaan. Untuk frekuensi itu kan mau super channel ya. Kenapa Mas pilih super channel? Tes. Kenapa saya pilih super channel ya? Iya, Mas. Manual DX power ya. Itu penjelasannya begini. Kalau manual apa itu? Manual DX power ini standar protokol band. Nah, kalau super channel ini untuk meningkatkan band. Kalau lebih jelasnya kita di grup. Ya, Mas. Meningkatkan ini loh. Kita lanjut ke hotspot. Nah, secara default ini kan hotspot ini perlu di login by ini perlu di enable yang kita perlukan. Nah, secara default kalau si klien login dengan voucher lalu dia putus, dia nyambung lagi, dia bakalan masukin voucher lagi. Putus, masukin voucher lagi. Gimana kalau putus gak masukin voucher lagi? Kita enable Mac, kita enable pub,
perlu digunakan ya, karena kita belum menggunakan sertifikat SSL. Kita bahas di lain waktu atau bisa saya buatkan di tutorial mikrotik di channel saya. Untuk trial ini menyesuaikan, jika kita pakai ya silakan saja. Lalu kita klik apply. Nah, untuk radius ini bisa saya jelaskan di lain waktu. Nah, untuk mengubah login pack, kita masuk ke HTML directory. Kita pilih directory apa itu, file hotspot login pack. Secara default kan masih hotspot bawaan dari mikrotik. Cara mengubahnya seperti itu. Nah, ini list hotspot yang connect ke kita. Kalau sudah memasukkan kode voucher atau login dengan voucher, dia bakalan terdaftar di aktif. Kita juga bisa membimbing. Jadi di aktif ini, meskipun dia gini, kalau dia sudah dibinding ya, misal ini saya binding, jadi dia gak bisa masukin voucher lagi, dia selalu connect internet, jadi dia gak masukin voucher. Cara bindingnya gimana? Kita copy MAC address-nya, kita masuk ke binding, kita kopikan MAC address-nya, tipenya bypass. Servernya AL, ini menentukan juga ya. Nah, kalau sudah dibinding gini, dia gak bakal login mulu. Nah, wallet garden ini apa? Wallet garden ini membypass link, jadi tanpa login dia bisa ke internet. Misalnya kita ingin membypass Google ya, meskipun dia belum login hotspot, dia bisa Googlean. Tapi itu Mas, bisa nggak sih diakalin, misalkan kan nggak bisa login kan, sebelum login kan bisa ke Google, terus kalau akses yang lain Iya, kan nggak bisa. Bisa nggak bisa. sih diakalin, kayak misalkan kita pakai VPN gitu, atau eh, Kalau apapun itu. kalau pakai VPN belum Tuh. bisa. Karena apa? Wallet garden kan ini fungsinya membypass link agar bisa diakses. Oh gitu Nah, ya. jadi kita ping 88 ini masih prohibited, belum replay. Kalau hotspot kan, kalau hotspot belum login kan, kita ping 88 kan notisnya prohibited. Tapi gimana Nah, bisa. mekanis, iya, Ini gimana? ya, terus kan. Ya silakan Kak. Terus gimana kayak misalkan kayak apa ya, kan contoh ya, kayak internet paket ya, paket internet tuh, misalkan paketnya cuma chat doang, kita coba apa ya, bypass kayak pakai VPN, itu dia bisa lolos gitu. Itu sama nggak sih mekanismenya sama di mikrotik itu, misalkan bisa ditembus lewat itu? Kalau pakai VPN itu semua bisa ditembus, meskipun VPN gratisan. Iya, Meskipun link bokep juga bisa ketembus kalau pakai VPN. iya. Jadi di mikrotik ini kita tidak bisa itu menguasai VPN agar tunduk kepada si mikrotik. Oh gitu. Namanya VPN bisa diakses. Jadi intinya nggak bisa ya, tetap nggak bisa ya, meskipun dia kita belum Tetap login. tetap nggak bisa. Oke. Tapi kalau blok link
Itu bisa. Selama linknya dari Indonesia ini bisa diakses ya, secara normal tanpa pakai VPN. Tapi Ya, kalau kita sudah pakai VPN, meskipun kita blok linknya, misal kita blok google.com, kalau kliennya yang pakai VPN tetap bisa diakses. berarti nggak ada antisipasi ya Mas ya kalau kalau udah ada yang pakai Nah, VPN itu ya. kalau VPN tetap lolos. Tapi biasanya kalau pakai VPN itu kebaca nggak sih trafficnya? Misalkan dia, Trafficnya tetap terbaca oh gitu, karena oke. VPN kan cuma bypass squid provider. Iya, berarti masih tetap bisa ya, saya kebaca Tetap, trafficnya. tetap lolos, tetap terbaca, bandwidthnya juga masuk, trafficnya tetap ada. Karena Oke kan Mas. VPN butuh koneksi internet buat bypassnya, bypass apa itu, data data link. Oh gitu, oke Mas. Lanjut Mas. Nah, untuk user profile ini ya, kita lanjut lagi. Untuk user profile ini merupakan profil yang diberikan kepada masing-masing pengguna. Nah, misal saya memberikan profil untuk voucheran game, ya kita beri nama game, bebas ini. Karena saya tidak menggunakan bool, kita kasih non. Ini penjelasannya panjang ini kalau dijelaskan fungsi address pool ini. Session timeout ini merupakan session waktu yang diberikan kepada klien. Misal saya memberikan waktu 5 menit, 50 menit. Jadi setelah selesai atau habis dalam waktu 50 menit ini, si klien akan tidak menerima trafik internet. Jadi trafiknya nol dan si klien tidak bisa mengakses internet. Idle timeout ini juga sama fungsinya seperti season timeout. Nah, kita skip ke start user. Kita bahas yang secara umum. Start user ini merupakan profil game yang bisa digunakan ada berapa banyak. Kalau satu, ini kan satu. Jadi yang bisa login itu ya hanya satu. Kalau kita kasih 9, yang bisa login dengan profil game ini ya 9 orang. Rate limit ini merupakan pembatasan bandwidth atau pelimitan bandwidth. Rx merupakan upload, Dx merupakan download. Cara limitnya gimana? Kita kasih, misal saya mau limit uploadnya 1 mega. Kita kasih 1 M, dengan downloadnya saya kasih 3 M. Lalu kita apply saja. Jadi si klien akan mendapatkan upload 1 M dengan download 3 M. Bisa juga pakai queues. Caranya gimana? Kita pakai simple queues, kita beri nama game, kita ketahui dulu IP si klien berapa. Ini aja, karena ini kosong gak ada yang nyambung. Misal kliennya IP-nya 172.6.0.1. Nah, setelah kita tahu IP-nya, lalu kita limit dengan uploadnya sebesar 3 M, menyesuaikan kebutuhan. Kita bisa juga memberikan limit. Ini juga panjang ini, pakai ini.
nanti pembahasannya mengenai firewall ini. Kalau sudah kita klik apply. Nah, jadi klien juga bisa di limit melalui BIOS dan red limit. Jangan lupa untuk keamanan, matikan port yang tidak digunakan. Jadi menyesuaikan kebutuhan yang mau digunakan. FTP kalau tidak digunakan ya kita disable, SSH kalau nggak digunakan ya disable, Telnet ya disable, inbox www kita disable, jadi bisa login melalui 802.168. Jangan lupa begitu allowed attest ke user. Nah, allowed ini kita beri IP. Misal saya dapat IP di laptop saya ini ya, dapat IP 192.168.1.1. Jadi kita kasih allowed addressnya kita kasih IP 192.168.1.1. Jadi yang bisa login hanya klien atau admin yang mendapat IP 1.1 ini. Kita bisa juga nambah lagi IP. Nah, grup ini kita bisa memberi batas. Kalau full ini bebas mau konfigurasi apapun. Kalau read ini hanya baca. Jadi dia cuma bisa melihat konfigurasi tapi tidak bisa nulis, nambah konfigurasi tidak bisa. Kalau read ini cuma bisa nulis atau menambah konfigurasi tertentu. Ada juga grup. Fungsi grup ini kita memberi batasan yang bisa diakses itu apa saja. Misal telnet, saya ingin memberi akses kepada NOC center atau kepada teknisi, cuma bisa akses telnet, lokal kita centang, word kita centang, reboot tidak bisa, tidak usah menyesuaikan kebutuhan ya. Web saya centang, winbox saya centang, polisi saya centang, password tidak bisa. Jadi si user ini, si klien atau teknisi saya ini, kalau tidak saya centang password ini, jadi dia tidak bisa mengubah atau memberi password. Kalau untuk policy untuk apa ya? Keamanan. Oh, Nanti saya jelaskan ya. Lalu klik apply. Ini grupnya bebas kalian mau beri nama apa. Pasti yang apa itu yang ya belum tahu, yang belum tahu ya. Pasti kalian cuma mengabaikan ini. Cuma default bawaan ini kalian pakai. Apa itu tidak menambahkan grup baru. Seharusnya ini penting sekali. Allowed address pun juga penting. Nah, cara terakhir kita masuk ke interface. Cara terakhir ini memberikan akses kepada interface tertentu. Jadi interface tertentu yang bisa mengakses router kita. Caranya gimana? Kita masuk ke interface list. Kita masuk ke list, kita tambah. Nah, ini untuk admin ya yang akses. Dari sini ada pertanyaan? Kalau tidak saya lanjutkan lagi. Setelah list kalian tambahkan, ini bebas ya kalian beri nama. Misalnya kalian membuat user monitoring, jadi si teknisi kalian cuma monitoring. Nah, saya ingin memberikan header 2 yang bisa mengakses router ini. Lalu klik apply, oke.
Jadi semua ether yang lain selain kecuali ether 2 ini. Ether 2 ini yang bisa ngakses router. Jadi ketika saya tancepin LAN ke ether 2 laptop saya tancepin LAN-nya ke laptop, lalu saya login Winbox. Jadi saya bisa login dari ether 2. Kalau dari ether 3, 4 dan seterusnya tidak bisa. Ini fungsinya interface list. Oke, dari sini ada pertanyaan? Powerline saya belum pernah pakai Powerline sih. Powerline itu sama aja intinya kah apa gimana ya? Powerline ini transmisi internet atau transmisi datanya itu dilewatkan melalui jaringan listrik. Jadi Kalau tidak iya. pakai LAN. Jadi Oh iya iya listrik itu oke. dialiri data. Oh Data gitu. Berarti di implementasinya biasanya pakai apa itu? RP91 support. Penjelasannya coba kita cari. Nah, contohnya seperti ini. Jadi Oh itu tuh. ya kan adaptor RP91 kan micro USB ya. Adaptornya udah nancep ke stop kontak atau nancep ke listrik itu, misal kita menggunakan power line itu sudah bisa kita mendistribusikan jaringan ke lain. Penerima datanya juga harus power line juga atau stationnya. Kalau cuma satu router power Mas pengaruh nggak ya kalau lonjakan listrik itu datanya? Apa nggak pengaruh? nggak pengaruh. Oh, Pengaruhnya kalau dayanya normal, nanti routernya juga rusak. Misal kalau dayanya ketinggian voltasenya. oke Mas. Oke, dari sini sudah paham, Insya Allah paham. meskipun ini konfigurasi acak-acakan ini. Apa itu sharing dadakan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oh ya kalau untuk Romon itu koneknya bagaimana ya? Kalau Roman saya belum pernah coba ini. Jadi belum pernah saya implementasikan dalam jaringan. Nanti kita bahas bersama-sama aja di grup. Mungkin dari teman-teman lainnya yang pernah mengimplementasikan Roman tersebut. Ya Mas, mau nanya kalau misalkan di jaringannya misalkan udah luas itu, kita perlu ngerouting nggak sih antar router ke router lain gitu? Perlu, perlulah. Itu sangat penting. Routing itu jantung itu. Jadi menghubungkan router-router. Ya terkait menyesuaikan kebutuhan. Tapi kalau misal ya di kantor itu saya menggunakan, misal di kantor menggunakan router, tapi router board lainnya itu digunakan untuk distribusi, bukan untuk router lokal setiap setiap apa itu setiap rumah atau setiap ruang. Jadi setiap ruang itu cuma buat distribusi dari router pusat. Jadi gak dibuat konfigurasi misal kayak hotspot sendiri dari router ini router dari server pusat atau core inti. Tapi kalau nyeting itu menyesuaikan kebutuhan.
Tapi kalau udah jaringan besar itu kebanyakan itu sudah di routing semua. Kalau Jadi routing kan ada dua macam, statik dan dinamik. Nah, routing ini dibagi juga menjadi tiga bagian, BGP. Oh, bukan. Tapi umum itu pakai ini, BGP, OSPF, RIP, sama statik. Yang lain nggak umum. Umum ini, BGP, OSPF, RIP. Ini semua routing dinamik. Kita masuk ke IP route. Kalau statik ini tidak membebankan CPU. Namun kalau jaringan udah skala besar, routernya sudah banyak, ya kita apa itu masukin IP satu-satu ya lama banget. capek. Udah banyak itunya juga kliennya. Iya, capek masukin IP satu-satu. Kalau pakai apa itu routing dinamik kan enak, cepet. Kita masukin IP, otomatis nanti connect. Itu Kalau bagaimana seperti caranya itu, Mas? kalau contoh OSPF ini kita tinggal masukkan network kita sendiri. Misal ya ada dua router mikrotik, dimasukkan networknya sendiri. Network router satu diisikan di sini backbone, masukkan networknya. Router 2 masukkan networknya. Lalu klik apply, kita ping, IP-nya sudah terhubung. Mulai dari interface 234 itu sudah bisa saling ping. Simpelnya pakai routing dinamik ya seperti itu. Gak satu-satu. Kalau satu-satu ya capek. Kayak ini masuk ke IP route. Kalau sudah kita apply, sudah statusnya ini masuk ke sini semua. Cuma masing-masing routing itu ada kelebihan, ada kekurangan. Mungkin mau sharing pengalamannya, karena saya juga pemula ini mikrotik. Sertifikasi juga masih MTCNA juga ini. Jangan lupa untuk identity itu banyak apa tuh, kalau router udah banyak itu nanti bingung. Kalau mikrotik semua namanya. Cara default kan mikrotik. Pembahasan itu masih banyak loh lisensi ini. Lisensi level 4 ini fiturnya yang bisa dipakai apa saja. Level itu menyesuaikan fitur kayak hotspot. Kalau level 4 ini yang bisa menampung itu 200 user. Level mikrotik kan sampai level 6. Untuk pembahasan ini kayaknya enak di artikel sama di YouTube sama di diskusi grup. Kalau Meet ini kalau gak dibuat PowerPoint bahasanya kurang rinci. Kalau ini kan dadakan ya. Iya langsung prakteknya, Mas. Ini kan ada gambaran ya kalau langsung di pinbox di mikrotiknya. Timbang PowerPoint sih. Iya, tapi lebih enak di YouTube gitu. Ya. Itu Mas, saya juga pernah tuh ya, router saya RB berapa ya? RB 750. Awalnya ada lisensinya, tiba-tiba kok jadi 24 jam gitu loh. Kenapa bisa begitu? Kenapa ya? Pertama ada lisensi. Kenapa? Pertamanya ada lisensi terus hilang gitu.
Iya, awalnya mah ada. Itu kamu Ya, awalnya ada lisensinya. iya Cuman, awalnya ada terus itu kamu apain? Kamu halo Mas. ya itu kamu net install atau gimana? Kok bisa hilang? Biasanya itu hilang itu karena net install atau install ulang OS-nya Mikrotik ini. Nggak tahu sih Mas ya. Eh, saya juga dikasih juga kan routernya. Terus anehnya itu dia apa ya? Routernya blinking itu loh. Betul. Karena suka blinking Itu gitu. Jadi ketika saya mau pakai nih, harus di reset dulu. Kan kadang kalau misalkan dinyalain biasa malah dia blinking. Terus kalau misalkan saya sebelum nyalain habis itu saya reset baru bisa dipakai. Cuma dia itu apa ya, jadi 24 jam bisa digunain ya. oh gitu. Iya Mas, ini pengalaman saya waktu itu gitu. Kalau kalau hilang itu mending beli lisensi. Tapi kalau rotornya spek kentang nggak usah lah. Soalnya lisensinya level 4 ini lumayan mahal ini, 300 ribuan ini. Yang beli perangkatnya ya, kalian Iya, udah include ya. perangkat baru RB941 itu 300, di kisaran 300 itu udah dapat kok. Level 4 pula. Iya Kalau itu. mau kalau mau update ya tinggal update ini. Breed ini juga penting. Ini breed udah bisa menggunakan breed ya. Ini penjelasan panjang ini. Kalau gak dijelasin di YouTube atau di website ilmu teknologi ini. PPP ini fiturnya yaitu PPPoE server, PPPoE server sama VPN kayak SSTP, L2TP, OpenVPN. Kebanyakan orang RT RW-net itu pakai ini, pakai BPP ini. Dia itu buat VPN. Jadi dia ingin membebas VUP. Kalau Indium kan pasti ada VUP-nya ya. Jadi banyak orang itu menyewa VPS, dia menginstal Mikrotik itu di VPS tersebut. Jadi dia install Mikrotik dan dia buat VPN server. Biasanya itu dia itu beli VPS-nya itu di luar negeri, kayak di AWS, Microsoft Azure dan lain. Kalau VPS luar negeri kan secara otomatis kalau sudah connect itu bisa bebas itu mau akses link apapun kalau sudah connect internet, kalau sudah connect VPN-nya. Secara default ini mati, harus di enable. Tapi Mas kalau VPN itu ada jangka waktunya enggak? Ada tergantung masing-masing pemilik VPN atau atau admin VPN. Kita bisa membatasi kok dari sini. Limit session time up. Misal saya kasih 1 hari ya kita tulis 1 D. Sama idle timeoutnya itu 1 D juga. Red limitnya juga untuk pembatasan bandwidth. Untuk cek yang sudah connect VPN kita ya kita menuju active connection ini. PPP ini kan kebanyakan orang RT RW-net kan buat PPOE ya.
So, kalau Chapsman ini setting AP secara global, secara massal. Jadi kita setting AP1 kan capek Chapsman ini. Setting AP wireless. Tapi produknya harus sama Mikrotik juga. Nggak boleh Toto-Link, TP-Link, harus Mikrotik. Tapi Mikrotiknya sudah ada driver Wi-Fi-nya wireless. Jadi nanti bisa dikonfigurasikan secara massal. Misal saya punya AP100, AP Mikrotik. Kan AP Mikrotik kan ada kayak CAPL itu, RBCAPL itu, yang lingkaran itu loh. Ini. RBCAPL ini yang lingkaran. Interface-nya itu cuma Ether 1 sama WLAN. Nah, jika kita pakai Chapsman ini, kita bisa konfigurasi secara massal. Jadi gak satu-satu. Harganya mahal meskipun kecil ini. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, saya tutup ya. Oke, siap-siap. CAPL itu seperti ini. Di sekolah saya juga pakai ini CAPL ini di ruang kayak di perpus, di ruang BK. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya tutup ya. Ya, boleh, Terima Mas. kasih sudah. Oh ya, silakan. Mungkin lain waktu ya lagi bahas lagi. Ya, gimana Kak? Mungkin lain waktu lagi, silakan diselesaikan aja. Ya, Ya, ditutup. ya, iya saya tutup ya. Terima kasih semua yang sudah join sampai karena kan jam 8 ya, harusnya jam 7. Kalau jam 8 malam itu males mungkin yang lain-lain. Ya, benar. Karena kan jam 8 malam kan wah itu kemalaman. Lain kali kita lebih awal untuk sharing-sharingnya. Mungkin di mendatang itu kita bahas mengenai eh, fitur-fitur mikrotik lain yang belum kita bahas. Ada saran mungkin yang mau dibahas di berikutnya itu apa? Apa ya? Tentang routing deh. Boleh, Routing. boleh. Nanti saya Iya. buatkan di YouTube saja ya. Ya, boleh, Mas. Kalau di webinar, kalau di apa itu Meet nanti teman-teman mungkin bingung yang masih pemula. Jadi kalau YouTube kan enak. Apalagi nanti saya buat kategori di YouTube gitu biar enak di apa itu diklik videonya itu mengenai kategori berikut itu. Iya, Mas, Oke, boleh, Mas. saya Iya. terima kasih yang sudah join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Andika. Sama-sama. Sukses selalu.